I discussed with the Prime Minister, dear Robert, that we immediately, as of today, create a task force jointly. Sebagai salah satu negara penghasil biji nikel terbesar di dunia, Indonesia berkembang pesat dalam industri besi dan baja. Dan saat ini Indonesia menjadi negara penghasil besi baja stainless terbesar di dunia. Sahabat bagi-bagi, gempuran hebat dilancarkan oleh Uni Eropa terhadap Indonesia di panggung G20. Tudingan sensasional disematkan kepada Indonesia sebagai negara yang sengaja memonopoli perdagangan nikel dunia. Tidak hanya itu, gugatan keras dari Uni Eropa melalui WTO terhadap kebijakan pelarangan ekspor nikel dari tanah air semakin membara. Terbaru, dengan penuh strategi, Uni Eropa menggelar pertemuan eksklusif dengan barisan pengusaha baja ternama untuk mengkonfirmasi dugaan kerugian finansial yang ditimbulkan oleh kebijakan Indonesia. Bukan main, berita ini membuat dunia perdagangan global bergolak. Mengungkap rahasia di balik tirai, staf khusus Menteri Perdagangan kita, Bara Krishna Hasibuan, dengan penuh semangat nasionalisme, mengungkapkan bahwa Uni Eropa kini tengah bersiap dengan konsultasi besar-besaran mengenai investment regulation. Mengapa demikian? Ternyata, melalui regulasi inilah, Uni Eropa berupaya mengumpulkan para raja industri baja serta sejumlah pelaku industri besar lainnya yang sangat bergantung pada biji nikel. Tujuannya jelas, untuk melakukan kalkulasi mendalam atas potensi kerugian yang mereka alami akibat dari kebijakan pelarangan ekspor nikel oleh Indonesia. Dengan nada tegas dan penuh keyakinan, Barak mengatakan kepada CNBC Indonesia, mereka merasa terancam. Melihat potensi besar dari kebijakan kita yang melarang ekspor nikel, mereka berupaya keras untuk mengumpulkan bukti kerugian bagi industri mereka. Oleh karena itu, mereka mengadakan konsultasi besar-besaran dengan para titan industri baja serta pelaku industri lainnya. Lebih lanjut, dengan penuh semangat, Bara menambahkan bahwa meski Uni Eropa telah mengumpulkan barisan pengusaha baja mereka, masih ada tahapan evaluasi yang harus mereka lalui. Dan tentu saja, Indonesia dengan penuh percaya diri akan menunggu hasil dari asesmen yang mereka usung. Ketika ditanya mengenai kesiapan Indonesia dalam menghadapi serangan dari Uni Eropa, Bara dengan tegas menyatakan, kami siap. Indonesia telah memiliki kebijakan pelarangan ekspor biji nikel sejak 2020. Uni Eropa harus menghargai mekanisme internasional yang telah dijamin oleh WTO. Kami sudah bergerak cepat dengan mengajukan banding atas gugatan tersebut. Sebuah kabar yang menggegerkan dunia perdagangan adalah ketika Indonesia dinyatakan kalah dalam gugatan Uni Eropa di WTO pada Oktober tahun 2022. Namun, dengan semangat membara, Indonesia tidak tinggal diam dan telah mengajukan banding atas kekalahan tersebut pada Desember tahun 2022. Drama ini semakin memanas ketika Uni Eropa meluncurkan konsultasi investment regulation, yang diklaim sebagai langkah strategis setelah Indonesia mengajukan banding. Di tengah gempuran dan taktik yang dilancarkan Uni Eropa, Indonesia tetap tenang dan percaya diri. Dengan penuh keyakinan, Bara menyatakan, kami menantang Uni Eropa untuk membuktikan tudingannya. Kami siap menghadapinya. Satu hal yang pasti, pertarungan ini akan menjadi salah satu momen paling bersejarah dalam dunia perdagangan global. Siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun demikian, saya harus mengatakan bahwa kemitraan kita tidak semuanya baik-baik saja. Banyak perbedaan yang harus kita selesaikan. Oleh sebab itu, jika ingin kita membangun sebuah kemitraan yang lebih baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan. Tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours. Para pemimpin yang saya hormati, selama beberapa dekade Asia Tenggara telah menjadi economic powerhouse. Semua proyeksi mengatakan bahwa Asia Tenggara akan tetap menjadi pusat pertumbuhan. Dengan demikian, kemitraan dengan ASEAN dipastikan akan menguntungkan. September tahun ini, EU ASEAN Business Council mengeluarkan hasil survei mengenai persepsi bisnis di ASEAN. 63% responden melihat ASEAN sebagai kawasan dengan kesempatan ekonomi terbaik. 69% responden
mengharapkan pasar ASEAN menjadi lebih penting dari aspek pendapatan global dalam 2 tahun ke depan. Dan 97% responden berharap adanya percepatan perundingan FTA ASEAN-EU dan anggotanya. Mari kita bangun kemitraan yang setara dan saling menguntungkan. Dari pandemi dan krisis multidimensi yang kita hadapi saat ini, kita petik pelajaran penting bahwa to grow and to prosper together is the only option. Kita tidak hanya harus maju bersama, namun juga harus maju setara. Let us shape a better future together. Terima kasih. Bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka!